Adik-adik, jumpa lagi bersama Kak Tendi, tentunya masih di Tendi Carol Channel. Pada video Kak Tendi kali ini, Kak Tendi akan membahas tentang statistika, ukuran pemusatan untuk data tunggal. Materi ini adalah merupakan bagian dari matematika wajib kelas 12. Yuk adik-adik, simak videonya baik-baik ya. Selamat menyaksikan. Untuk ukuran pemusatan data tunggal adik-adik itu terdiri dari 3 bagian, yaitu min atau rata-rata, kemudian modus, kemudian median. Nah, Kak Tendi akan bahas satu demi satu ya. Yang pertama adik-adik adalah min atau rata-rata. Min atau rata-rata hitung adalah perbandingan antara jumlah nilai data dengan banyaknya data. Jika suatu data terdiri dari X1, X2, X3 sampai dengan Xn, maka rata-rata data tersebut itu dirumuskan sebagai berikut adik-adik. X rata-rata sama dengan jumlah semua datanya, jadi X1 tambah X2 tambah X3 sampai dengan Xn dibagi dengan N. Atau kalau mau disimpulkan, X rata-rata adalah sigma Xi adik-adik dibagi dengan N. Jika Xi-nya itu muncul sekian kali dengan frekuensi tertentu, maka rata-ratanya itu kita tinggal mengalihkan saja. Jadi sigma Fi kali Xi dibagi sama sigma Fi. Itu untuk min atau rata-rata. Untuk lebih jelasnya, Kak Tendi akan berikan contoh. Nilai ulangan dari 10 siswa kelas 12 adalah 8, 7, 6, 9, 6, 7, 8, 7, 8, dan 7. Hitunglah nilai rata-ratanya. Untuk menentukan nilai rata-ratanya adik-adik cukup menjumlahkan semua datanya. 8 tambah 7 tambah 6 tambah 9 tambah 6 tambah 7 tambah 8 tambah 7 tambah 8 tambah 7 dibagi dengan banyaknya data. Di sini banyaknya data adalah 10. Jadi hasilnya adalah 7,3 adik-adik untuk rata-ratanya. Contoh kedua adik-adik, diberikan data nilai pretest sejumlah siswa. Di sini diberikan tabel ya, jadi datanya sudah dalam bentuk tabel. Kemudian ada berapa siswa yang nilainya di atas rata-rata. Maka adik-adik kita harus mencari rata-ratanya. Adik-adik lihat di sini yang nilainya 6 ada 3, yang nilainya 7 ada 2, yang nilainya 8 ada 4, yang nilai 9 ada 6, yang nilai 10 ada 5. Berarti untuk menentukan rata-ratanya adik-adik tinggal mengalihkan setiap frekuensi dan nilainya ya. 3 kali 6 ditambah 2 kali 7 seperti ini, ditambah 4 kali 8, ditambah 6 kali 9, ditambah 5 kali 10. Kemudian adik-adik bagi dengan banyaknya data. 3 tambah 2 tambah 4 tambah 6 tambah 5 adalah 20. Ya, berarti dibagi dengan 20, hasilnya adalah 8,4 adik-adik rata-ratanya. Pertanyaannya adalah, ada berapa siswa yang nilainya di atas rata-rata? Berarti kalau di atas 8,4 ada 6 dan 5. Jadi 6 ditambah 5 adalah 11. Berikutnya adik-adik Kak Tendi akan berikan contoh. Diberikan rata-rata nilai 8 siswa kelas A adalah 75. Sedangkan rata-rata nilai 12 siswa kelas B adalah 80. Berapakah rata-rata nilai seluruh kelas adik-adik? Jadi di sini kita akan mencari rata-rata gabungannya. Untuk mencari rata-rata gabungannya adik-adik, kita menggunakan rumus N1 kali X rata-rata yang 1 ditambah N2 kali X rata-rata yang kedua. Jadi 8 siswa ini adalah N1 adik-adik. Kemudian rata-ratanya ini adalah X rata-rata yang kelas pertama. Ini 12 siswa kelas B itu adalah N2 adik-adik. Kemudian 80 ini adalah rata-rata kelas kedua atau yang kelas B. Adik-adik masukkan di sini 8 ya, N1 kali X1 8 kali 75 ditambah N2 12 dikali X rata-rata 280 dibagi dengan N1 tambah N2 8 tambah 12 ya. Kita hitung adik-adik peroleh nantinya adalah 78 adalah rata-rata seluruh kelas. Berikutnya tentang modus adik-adik. Modus itu adalah data yang paling banyak atau sering muncul
atau nilai yang frekuensinya paling tinggi, gitu ya. Nah, contohnya adik-adik di sini tentukan modus dari data berikut. 8, 7, 6, 9, 6, 9, 6, 7, 8, 7, 8, 7. Nah, adik-adik disuruh mencari modus. Caranya adalah adik-adik cukup melihat data mana yang paling sering muncul gitu ya. Di sini adalah 7 ya, seperti ini 7. 7 muncul 4 kali sehingga nilai yang paling banyak muncul adalah 7 dan 7 adalah modusnya. Berikutnya Kak Tendi akan bahas tentang median. Median adalah data yang terletak di tengah-tengah. Di sini Kak Tendi bagi menjadi 2 bagian, yaitu data yang banyaknya genap dan data yang banyaknya ganjil. Kak Tendi akan bahas yang datanya banyaknya ganjil dulu ya. Kalau data banyaknya ganjil itu mediannya persis di tengah-tengah adik-adik. Nah, adik-adik bisa saja menggunakan formula median ME sama dengan data ke N ditambah 1 per 2. N ini adalah banyaknya data adik-adik. Nah, contohnya seperti ini. Diberikan data nilai siswa adalah 6, 8, 9, 10, 9, 7, 6, 4, 7, 6, 5 adik-adik. Disuruh menentukan mediannya. Adik-adik, langkah pertama untuk menentukan median adalah adik-adik harus mengurutkan data ya, dari kecil ke paling besarnya. Ini Kak Tendi sudah urutkan 4, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 10 ya. Nah, di sini ada diperhatikan, di sini ada 11 data adik-adik ya. Nah, kalau 11 ditambah 1 kan 12. 12 dibagi 2, 6. Berarti data ke-6 adik-adik ya. Data ke-6 ya. Data ke-6. Maka kita bisa langsung saja menggunakan rumus misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini adalah mediannya. Atau adik-adik bisa saja menderetkan seperti ini ya. 5 dari kiri dan 5 dari kanan. Nah, terlihat bahwa yang di tengah-tengah adalah 7. Seperti itu. Untuk data yang banyaknya genap adik-adik. Ya, median terletak di antara 2 data tengah itu. Jadi, misalnya seperti ini, adik-adik, ada data 9, 8, 7, 6, 8, 9, 10, 9 ya. Adik-adik amati, di sini ada 8 data. 8 data genap ya adik-adik ya. Adik-adik urutkan dulu dari yang kecil ke besar. 6, 7, 8, 8, 9-nya 3 kali, kemudian 10. Adik-adik perhatikan, kalau kita mengamati langsung, berarti adik-adik harus mengambil dari 3 dari kiri, 3 dari kanan, kemudian tambah 1, 8, tambah 1, 9. Nah, mediannya bukan 8 atau 9 adik-adik. Median terletak di antara data tengahnya. Jadi mediannya itu terletak di sini adik-adik, di sini. Nah, maka kita peroleh 8 tambah 9 ya, 8 tambah 9 dibagi 2, jadi 8,5. Atau kalau adik-adik mau pakai rumus, itu berarti data ke 8 tambah 1 bagi 2 adik-adik itu adalah ke 9 dibagi 2 berarti ke 4,5 adik-adik. Kalau 4,5 berarti data ke 4 ya, artinya dipakai simbol X aja ya, ditambah data ke 5 dibagi 2 adik-adik. Nah, X4-nya berapa? Kita hitung di sini. X1, X2, X3, X4, 8 ya adik-adik ya. Ditambah X5-nya 9 adik-adik, baru dibagi 2. Hasilnya sama, yaitu 8,5. Adik-adik boleh pilih mau pakai cara yang mana ya. Berikutnya adik-adik Kak Tendi berikan contoh. Di sini diberikan data nilai berita sejumlah siswa ya. Ada tabelnya di sini. Pertama-tama adik harus mencari banyaknya data dulu ya. Banyak data kita cari N ya. Kita jumlah adik. 5 tambah 3 tambah 7 tambah 6 tambah 9 adalah 30. Nah, adik-adik lihat. Banyaknya data 30. Berarti kan genap ya adik-adik ya. Berarti adik-adik tetap tulis di sini data ke gitu ya. 30 ditambah 1 dibagi 2 adik-adik. Nah, adik-adik peroleh ini data ke 31 per 2. Nah, 31 per 2 itu berarti 15,5. Tidak ada data ke 15,5. Berarti kita harus mencari tengah-tengahnya, yaitu data ke 15 ditambah data ke 16 ya. 15,5 itu terletak di antara
15 dan 16 kan? Kemudian dibagi 2. Berikutnya adik-adik lihat tabel di sini. Ya, data ke-15 dari atas ya. Di sini 5. Kemudian di sini 3 berarti 8. 8 ditambah di sini 7 berarti data ke-15 itu ada di sini adik-adik ya. Berarti data ke-15 adalah 8 adik-adik ya. Lihatnya yang data nilai di sini ya. Kemudian berarti kalau di sini X15, X16-nya masuk di sini. Nah, berarti X16-nya adalah 9 adik-adik. Kemudian adik-adik bagi 2, sehingga adik-adik peroleh adalah 17/2 sama dengan 8,5. Ini adalah median untuk data nilai pretest sejumlah siswa ini. Demikian adik-adik video Kak Tendi bagaimana kita belajar tentang statistika ukuran pemusatan data tunggal. Selamat belajar, terus semangat, pantang menyerah, dan sampai jumpa di video-video Kak Tendi selanjutnya, tentunya masih di Tendi Kero Channel. Sampai jumpa dan terima kasih.